Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Saya selaku tutor dengan Ibu Dwi Mutiara STIME. Semoga adik-adik tetap selalu sehat, ceria, dan tetap semangat. Baik, pada sesi keempat dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro, kita akan membahas materi tentang teori produksi. Oke, ya. Eh, Memang sudah tidak terasa, kita sudah setengah perjalanan ya, memasuki minggu keempat. Nah, semoga adik-adik semuanya peserta tutorial online dalam keadaan selalu sehat dan tetap bersemangat mengikuti kegiatan tutorial hingga sesi 8. Pada minggu ini, materi yang akan dibahas adalah teori produksi. Mengenai apa saja? Pertama, harga faktor produksi. Yang kedua, penentuan balas jasa faktor produksi. Sekarang ini produsen, misalnya ibu penjual gitu ya, membuat suatu kerajinan atau membuat tempe, perusahaan tempe atau tahu lah pada khususnya contohnya gitu ya. Ibu tidak akan mungkin membuat atau memberikan output usaha ibu terlalu banyak ketika penawarannya itu berkurang. Nah, maka daripada itu kita harus melihat gejala-gejala ekonomi di sekitar kita, apa yang terjadi di pasarnya gitu ya. Kenapa pasar di mana itu tempat pertemuan penjual dan pembeli sudah sepi gitu? Apa yang melatar belakanginya? Bagaimana pasar itu sekarang berkembang begitu ya? Apa yang mempengaruhinya begitu? Nah, itu ada strategi-strateginya jelas. Pada khususnya seorang perusahaan atau produsen bagaimana melihat suatu harga ya, itu mempengaruhi suatu harga barang. Kalau misalnya di pasar kita temui barang ini mahal ya kan, kalau lihat di pasar e-market, electronic market itu murah begitu, mana ongkirnya juga gratis, itu adalah salah satu faktor dari permintaan suatu konsumen. Dengan perubahan itu, Ibu harapkan di dalam kelas online ini terdapat ringkasan materi mengenai persiapan pendirian usaha yang dapat Anda unduh dan pelajari secara mandiri. Kemudian dalam kelas ini juga dilengkapi sumber belajarnya berupa OER, itu berupa karya ilmiah, bentuknya jurnal, video dari YouTube, dan sumber belajar online lainnya. Nah, Ibu harapkan adik-adik tetap memberikan suatu referensi sesuai dengan yang valid ya, bentuknya jurnal. Ya, daripada mempelajari yang lain, lebih baik adik-adik baca teori yang ada yang kami siapkan. Karena itu mempengaruhi tingkat keabsahan sumber yang adik-adik kutip begitu. Itu jelas untuk nilai adik-adik ya dalam forum diskusi dan tugas begitu. Nah, setelah mahasiswa belajar mandiri dari berbagai sumber belajar yang telah tersedia pada kelas online ini, diharapkan mahasiswa dapat aktif dalam forum diskusi, baik menjawab ataupun menanggapi studi kasus yang telah tersedia pada forum diskusi. Oke, kemudian untuk mengukur penguasaan materi yang telah adik-adik pelajari, silakan mengerjakan tes formatif ya. Ada ABC ya. Hanya 5 soal pilihannya ganda. Untuk menyelesaikan tes formatif itu berulang-ulang nggak apa-apa karena tidak ibu nilai ya. Itu hanya untuk mengukur tingkat intelijensi atau wawasan setiap sesinya, setiap minggunya. Untuk apa? Untuk persiapan menuju UAS ya. Oke, itu saja dari Ibu untuk sesi keempat ini. Semoga adik tetap semangat menyempatkan diri untuk menyelesaikan tugasnya, semoga menjadi sarjana yang barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.